Salam sejahtera di dalam Tuhan. Apa kabar saudara-saudara? Semoga sehat dan bahagia selalu. Dalam kasih Tuhan kita menikmati kemurahan dan kebaikan-Nya. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di mana kita berada di hari Rabu tanggal 9 November tahun 2022. Kebenaran firman Tuhan kita akan baca bersama. Sebelumnya marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Kami tahu bahwa firman-Mu akan memberi kekuatan bagi kami menjalani kehidupan ini. Kami tahu semakin kami membaca firman-Mu, semakin memahami apa kehendak Tuhan dalam hidup kami. Dan sekarang kami rindu untuk membacanya. Roh Kudus, kuasailah hati dan pikiran kami. Biarlah kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pelita dan suluh di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca kitab Sakarya pasal 8 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-19. Sakarya 8 ayat 1 sampai 19. Keselamatan bagi Israel. Datanglah firman Tuhan semesta alam, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Aku berusaha untuk Sion dengan kegiatan yang besar dan dengan kehangatan amarah yang besar. Beginilah firman Tuhan, aku akan kembali ke Sion dan akan diam di tengah-tengah Yerusalem. Yerusalem akan disebut kota setia, dan gunung Tuhan semesta alam akan disebut Gunung Kudus. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Akan ada lagi kakek-kakek dan nenek-nenek duduk di jalan-jalan Yerusalem, masing-masing memegang tongkat karena lanjut usianya. Dan jalan-jalan kota itu akan penuh dengan anak laki-laki dan anak perempuan yang bermain-main di situ. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau pada waktu itu sisa-sisa bangsa ini menganggap hal itu ajaib, apakah aku akan menganggapnya ajaib? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku menyelamatkan umatku dari tempat terbitnya matahari sampai kepada tempat terbenamnya. Dan aku akan membawa mereka pulang supaya mereka diam di tengah-tengah Yerusalem. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka dalam kesetiaan dan kebenaran. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Kuatkanlah hatimu, hai orang-orang yang selama ini telah mendengar firman ini yang diucapkan para nabi sejak dasar rumah Tuhan semesta alam diletakkan untuk mendirikan bait suci itu. Sebab sebelum waktu itu tidak ada rezeki bagi manusia, juga tidak bagi binatang, dan karena musuh tidak ada keamanan bagi orang yang keluar dan bagi orang yang masuk. Lagi pula aku membuat manusia semua bertengkar. Tetapi sekarang aku tidak lagi seperti waktu dahulu terhadap sisa-sisa bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Melainkan aku akan menabur damai sejahtera. Maka pohon anggur akan memberi buahnya, dan tanah akan memberi hasilnya, dan langit akan memberi air embunnya. Aku akan memberi semuanya itu kepada sisa-sisa bangsa ini sebagai miliknya. Dan kalau dahulu kamu telah menjadi kutub di antara bangsa-bangsa, hai kaum Yehuda dan kaum Israel, maka sekarang aku akan menyelamatkan kamu, sehingga kamu menjadi berkat. Janganlah takut, kuatkanlah hatimu. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau dahulu aku telah bermaksud mendatangkan malapetaka kepada kamu ketika nenek moyangmu membuat aku murka, dan aku tidak menyesal, firman Tuhan semesta alam. Maka pada waktu ini aku kembali bermaksud berbuat baik kepada Yerusalem dan kepada kaum Yehuda. Janganlah takut. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu.
Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan semesta alam kepadaku, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita, dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca. Haleluya. Amin. Saudara-saudara kekasih-kekasih Kristus, tema kita, Tuhan menjamin rasa aman. Saudara, ketidakamanan sebuah daerah akan sangat berpengaruh pada segala lini kehidupan masyarakat yang hidup di dalamnya. Hal itu, saudara, akan membuat buruknya pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan lain-lain. Jika itu berlangsung lama, besar kemungkinan masyarakatnya akan mengalami keterbelakangan mental dan karakter. Saudara-saudara, pembangunan kembali Bait Suci di Yerusalem telah cukup lama mengalami hambatan. Tuhan yang adalah penguasa semesta alam kembali berfirman kepada umat melalui nabinya agar pembangunan itu segera dilanjutkan. Akan tetapi saudara-saudara, tidak ada tanda-tanda bahwa umat merespon seruan itu. Hal itu disebabkan karena mereka berada dalam intimidasi tekanan musuh. Selain itu, himpitan ekonomi yang membuat mereka lebih fokus membangun rumah masing-masing. Karena itu Tuhan sendiri akan bertindak karena kasih-Nya, dan dalam kepanasan amarahnya Ia akan menghalau para musuh. Pembangunan Bait Suci menjadi tanda kehadiran Tuhan. Yerusalem akan dipulihkan sedemikian sehingga menjadi tempat yang damai dan permai. Tuhan menghimpun kembali umat-Nya di Yerusalem dan akan memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Rasa aman, saudara, merupakan salah satu kebutuhan mendasar setiap orang. Rasa aman membuat kita leluasa berkarya dan beraktivitas. Tanpa rasa aman, hidup akan diliputi ketakutan, dan ketakutan akan menggerogoti semangat hidup. Dalam hidup yang kita jalani, ada banyak tawaran yang menjanjikan rasa aman, misalnya uang, jabatan, dan lain-lain. Semuanya itu tidak salah kita miliki bila Tuhan yang memberikannya sebagai anugerah. Kalau itu, saudara, adalah anugerah, maka kita akan bertanggung jawab terhadapnya. Tuhan menjamin rasa aman dan kita berhak menikmatinya, dan Tuhan akan terus memelihara kita. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan. Terima kasih Tuhan untuk pengasihan-Mu yang tetap nyata bagi kami. Dan teruslah Engkau memberkati kami semua, memberkati para orang tua kami dalam usia lanjut. Kuatkan dan tolong agar mereka selalu berbahagia menikmati masa tua ini dalam kasih sayang Tuhan. Memberkati untuk saudara-saudara kami yang boleh terus menghadapi kehidupan ini dengan kuat dalam kasih Tuhan. Memberkati keluarga kami, anak-anak dalam pertumbuhan, pendidikan, dalam pekerjaan mereka, dalam upaya mencari kerja. Kasih dan kemurahan-Mu kiranya berlaku bagi mereka sekalian. Memberkati untuk pekerjaan-pekerjaan kami, usaha kami, kiranya berjalan dengan baik. Saudara-saudara kami yang selalu membaca dan mendengarkan renungan harian, Tuhan memberkati agar hidup mereka tetap dijalani dengan penuh kasih dalam Kristus Tuhan kami. Dalam sukacita kami Tuhan sempurnakan, dalam pergumulan kami Tuhan kuatkan. Berkati bangsa kami agar pemerintah terus memerintah dengan adil.
Berkati para pelayan-Mu, biar mereka terus melayani dengan setia. Jaga, sertai, lindungi, dan ampuni segala dosa kami. Kami percaya di dalam Tuhanlah kami memperoleh kehidupan yang penuh dengan kasih-Mu. Terima kasih Bapa. Ini doa dan seruan kami. Sendengkan telingamu mendengarnya. Semua kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.